Oke, daun apa ini? Papat enam. Eh, Yo ling songo. wali songo. Iya, hiji loro telu papat lima enam tujuh wali sanga. Nah inilah daun wali sanga. Ini fungsinya untuk obat gatal-gatal, ruam-ruam, kena kuman, kena apa namanya bakteri-bakteri dan lain-lain. Kalau untuk kesehatan kulit bisa digunakan. Daun apa? Daun wali songo namanya. Wali songo. Ya. Iya. Ini anunya 9 ini. Ada 9. Coba 9. kita hitung. Nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itulah dinamakan daun wali songo. Insya Allah bermanfaat. Nah barangkali orang yang paham. Yuk. Itu tanduran apa itu ya? Ini apa ini? Ini namanya daun ungu ya. Nah, daun ungu ini fungsinya untuk pendarahan kayak muntah darah, kena wasir dan lain sebagainya. Atau untuk juga orang-orang yang headnya tidak lancar, insya Allah minum ramuan ini dibikin ini bisa headnya bisa lancar. Daun ungu. Namanya daun ungu. Iya, memang bentuknya ungu juga ini. Ya. Nah, ini sambil jangan Ya, tanduran ya. ya. Ya para penonton, inilah bentuknya daun tumbuhan yang lebar seperti ini. Ini kalau di Sumatera dinamakan daun kawaya. Nah daun kawaya ini ini ada manfaatnya. Manfaatnya untuk orang-orang yang sering mempunyai gejala-gejala malaria atau penyakit panas dingin. Nah itu ini bisa ditempelkan ke perutnya untuk beberapa lama sampai layu. Insya Allah Untuk kompres ya, Ya, kompres. Cara Betul. orang Jawa itu kompres. Ya nanti insya Allah bisa sembuh. Atau kena penyakit yang namanya kuning, penyakit liver. Insya Allah ini. Ya. Daun kawaya. Ya, kita cari lagi. Ya. Oh, ini tumbuhan pacing, saudara-saudara, ini sebetulnya ada manfaatnya. Nah, tumbuhan pacing itu seperti ini, buahnya berwarna merah, kemerah-merahan, ada bijinya juga nih. Bijinya Bulat ya. hitam kecil-kecil. Hitam kecil-kecil buahnya, bijinya. Kalau buahnya seperti ini, nah ini bijinya dalam perusahaan. Nah ini yang berfungsi, ini daunnya ini bisa difungsikan untuk menahan kandungan, biar kalau Sehat. kita enggak mau mengatur kandungan biar jangan ngandung lagi istrinya, kita jauh ke tempat KB atau ke tempat pil KB. Nah itu ini bisa digunakan untuk menahan biar jangan mengandung atau kandungannya bisa jarang. Ngatur kandungan ya, Kandungan. ngatur kandungan biar Ya, jaraknya nah. tidak Terlalu kerap. Iya, tidak. Karena kan orang ada yang katanya alergi obat. Nah kalau ini kan obat herbal. Ini bisa fungsinya seperti pil KB. Oh, ya. Insya Allah. Yuk. Ya. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, ini juga tumbuhan alam juga nih. Ini dinamakan daun mangkokan. Daun mangkokan ini mempunyai fungsi dan mempunyai manfaat, insya Allah ini untuk kesuburan rambut. Rambut kita biar subur, ini dibikin minyak, insya Allah. Nah minyaknya dipoleskan ke rambut. Nah, itu. Dan juga ini kalau direbus, kalau dibikin sayuran atau dikonsumsi itu bisa bermanfaat untuk kesehatan badan, seperti meningkatkan keseimbangan HB badan. Ya, seperti orang yang kurang darah itu bisa minum ini atau dimakan bisa. Insya Allah. Nah, teman-teman, ini kita nemu lagi tumbuhan alam lagi namanya bambu, dan ini ada daunnya. Insya Allah ini ada manfaatnya, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu kita bisa dimanfaatkan. Barangkali kita belum tahu. Nah ini manfaatnya salah satunya untuk menahan dahaga atau aus ya, kurang pingin minum. Nah insya Allah untuk perjalanan jauh yang kehabisan air, biar kita jangan aus. Nah ini makan yang mana yang muda. Oh, yang muda ini itu ya. Ya kalau tua giginya yang tua nggak apa-apa, yang nggak tua. Nah yang muda aja dulu. Begini dimakan. Nah insya Allah kita tahan lari ke puncak gunung sana, nggak pengen minum. Wah, ya gitu ya. Nah dan yang lainnya ini bisa mengobati diabetes atau kencing manis, insya Allah.
Oh, ini Karet, daun karet. daun karet bisa digunakan juga untuk diare ya. Orang yang mempunyai penyakit diare biar agak reda ini bisa juga digunakan. Nah, juga kalau ada benalunya, itu benalunya juga bisa digunakan untuk rambut. Insya Allah untuk kesehatan rambut. Iya. Tumbuhan juga, cuman ini adanya di Pulau Jawa. Buah. Berbuah, buahnya seperti gandul. Nah, dalamnya ada bijinya. Ini kalau udah matang enak sekali. Iya. Nah, itu namanya kalau di sini orang Jawa bilang namanya walu delek. Walu delek. Nah, kalau di tempat saya ini di Sumatera, ini namanya merkisa alas, merkisa hutan. Nah, ini fungsinya ini untuk penyakit panas dalam yang sering bibir pecah-pecah, usus radang dan lain sebagainya, tenggorokan radang, ini insya Allah buahnya yang muda yang matang itu bisa dimakan, dan di dalam kandungannya ada nutrisi yang bisa mengatasi seperti panas dalam. Nah, itu aja. Barangkali yang pohon seperti ini pas, jangan mirip-mirip, tapi yang pas seperti ini bisa dipelihara, dikembangbiakan atau ada buahnya juga ada. Ya udah, buahnya. Bernama maja. Tumbuhan maja ini ya banyak sekali. Kalau ada tempat yang memang banyak pohon maja, ini adanya sekarang ada di Curug Cibedil, di pinggiran jalan Curug Cibedil. Ini pohon maja ini manfaatnya mungkin ini banyak, cuman ya pengetahuan saya diantaranya itu adalah buahnya nanti di dalamnya bisa digunakan untuk pengobatan penyakit kulit, baik hewan maupun manusia. Insya Allah penyakit kulit kayak gatal-gatal dan lain sebagainya, eksim, buduk atau rangan-rangan, insya Allah digunakan untuk itu. Dan juga bisa digunakan untuk tumbuhan, mengusir hama. Itu sama aja dalamnya ya Pak, itu bisa digunakan. Caranya dia di blender atau diambil airnya. Itu ini adanya di Curug Cibedil. Kalau pohonnya fungsinya itu untuk garan atau gagang gaman seperti keris, pedang, pacul, golok dan lain sebagainya. Insya Allah manfaatnya, walaupun gagang itu keras, tapi ke tangan ini enggak menimbulkan kapalan atau keras pada bagian kulit tangan ini. Enggak seperti pohon yang lainnya. Itulah kelebihannya pohon maja ini. Nah, itu aja para pendengar, para penonton semuanya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat, bisa mengetahui manfaatnya dan bisa menemukan pohon yang seperti ini jangan dimusnahkan. Ini ada manfaatnya. Yo, saudara-saudara, mari kita untuk jalan-jalan ke Cibedil biar pulangnya dapat oleh-oleh yang bermanfaat dari pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan di Cibedil. Diantaranya yaitu adalah ini banyak sekali. Nah, ini daun tumbuhan yang ada di Cibedil namanya daun apa? Bodeh menurut orang-orang Cibedil. Tapi kalau menurut saya di Sumatera namanya daun etek atau sejenis bodeh ya Rani ya. Bodeh ya, daun bodeh ya. Iya, sejenis sirih hutan. Nah, sirih hutan. Nah, ini berfungsi untuk kolesterol, untuk orang yang kena penyakit diabetes, atau juga bisa digunakan juga untuk penyakit sejenis pegalinu yang diakibatkan oleh gejala rematik dan encok. Yang pegalnya di sendi-sendi gini, insya Allah ini buat obatnya langsung ini. Nah, itu semuanya semoga ada manfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang yang menggunakannya. Yuk, ini tumbuhan para penonton semuanya, ini namanya, kalau tempat saya namanya meniran. Nah, meniran sama ini, di sini meniran juga. Berfungsi untuk penyakit kayak sejenis sakit kepala, demam, dan tujuannya semua itu yang sangat cenderung itu ke saraf. Ini penyakit saraf. Nah, seperti orang kejang-kejang, ini banyak sekali nih, orang kejang-kejang dan lain sebagainya, pusing-pusing, sulit untuk buang air. Ya, juga untuk prostat itu ya. Penyakit prostat juga bisa, insya Allah. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Meniran, namanya meniran. Semuanya ini kita perkenalkan tumbuhan yang ada di Curug Cibedil ini namanya rumput bandotan. Nah, rumput bandotan ini gunanya untuk mengobati luka-luka yang baru maupun yang sudah lama, insya Allah bisa sembuh. Nah, itu aja. Teman semuanya barangkali tahu dengan
tumbuhan ini apal, lihat di mana saja adanya. Ini ada fungsinya, ada manfaatnya buat kesehatan tubuh kita. Ini obat, sama aja untuk obat muntah darah dan wasil kencing, berak darah. Insya Allah ini obatnya bisa digunakan. Namanya apa? Namanya ini kalau tempat saya nanas kerang. Nanas Kenapa kerang. dinamakan nanas kerang? Karena buahnya seperti kerang ini, Pak. Hmm. Nah, itu seperti kerang buahnya. Nah, ini nanas kerang. Nah, tuh kan? Tuh. Iya, Ya, pohonnya daunnya seperti daun nanas, namun nggak ada durinya. Nah, Dinamakan nanas kerang. Ini Iya. manfaatnya untuk muntah darah, insya Allah. oh iya. Saudara-saudara, mari kenalkan ini tumbuhan yang ada di Curug Cibedil. Di antaranya banyak sekali, di antaranya ini salah satunya itu adalah pohon atau tumbuhan pancawarna. Nah, pancawarna atau andong-andongan kalau orang sini Iya, bilang. bilang ya andong. Andong ini ada fungsinya juga, fungsinya untuk penyakit lambung. Insya Allah orang yang mempunyai penderita penyakit lambung atau mempunyai gejala lambung, insya Allah dengan mengkonsumsi daun ini, caranya direbus ya 3 gelas air, jadi 1 gelas air diminum dengan rutin, insya Allah lambungnya bisa sembuh. Iya. Itu aja.